Yang saya hormati Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini mari kita beri dengan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan cintanya kita bertemu di tempat ini tentunya dalam kondisi yang sehat. Kesempatan berikut saya dengan Pak Aceh menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan ini adalah bukti nyata dukungan dari Bapak Ibu terhadap kami berdua dalam melaksanakan pendidikan program guru berkah ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam mendukung kami pada kesempatan siang ini. Kesempatan berikut saya informasikan sedikit bahwa aksi nyata adalah salah satu kegiatan yang paling terakhir, dua dan terakhir. Jadi Bapak Ibu semua ada 3 modul yang dipelajari di sini. Modul 1, 2, 3, modul 1, 1 titik 11. Dari 1 titik 11 ada lagi A, B, C, D, E. Itu. Jadi kalau saya ibaratkan 3 modul ini sama seperti kuliah selama 5 tahun. Berat sekali. Setiap saat pasti ada tugas yang harus diselesaikan. Dan aslinya adalah suatu kegiatan yang dibuat oleh CGP berkaitan dengan proses yang pernah dilakukan di sekolah atau yang akan dilakukan di sekolah. Dan kali ini pada modul 1.4 ini kami mengangkat budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi saya persis bahwa apa yang kami sajikan berikut sebentar mungkin masih ada kurang sempurna. Karena itu untuk menyempurnakan ini semua masukan saran dan pertanyaan dari teman-teman sangat dibutuhkan. Jadi akhirnya terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan terima kasih untuk teman saya Pak Jack sebagai rekan CGP yang sudah bersama-sama untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 itu. Baik, karena ini modul ini aslinya dari sekolah kita, maka dari sekolah ini ada 2 CGT. Yang pertama nanti saya beri kesempatan kepada Pak Jack untuk mempresentasikan berkaitan dengan modul 1.4. Kesempatan yang diberikan tersebut. Saya berdiri sebelumnya. Bisa terlihat slide-nya? Bisa. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Di modul 1.4 ini aksinya tadi itu adalah desiminasi. Jadi desiminasi budaya positif ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Saya rasa Bapak Ibu tahu budaya itu seperti apa. Budaya itu adalah kebiasaan yang berlangsung secara periode dibangun menjadi suatu kultur dari sekolah-sekolah. Jadi ini yang akan coba kita bangun di sini Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama itu ada disiplin positif, motivasi. Terus yang berikut ada perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan sekolah. Yang keempat ada kebutuhan dasar. Yang kelima ada manusia dengan posisi kontrolnya. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi ini adalah item-item yang ada di dalam budaya positif yang akan coba kita bangun di sekolah kita. Jadi di sekolah saling berkaitan, ada konektivitas ya Bapak Ibu. Tidak bisa kita bangun satu item yang harus melewati bagian-bagian yang
Jadi ini saling berkaitan. Kalau satunya kita tidak jalankan, berarti tidak akan berhasil untuk nilai positif. Ya, ini hanya contoh skenario kecil supaya kita tahu nanti dasar paradigma itu nilai positif. Sekarang coba kita buat berpasangan Bapak Ibu dengan yang di sebelah. Misalnya Ibu Ali dengan Pak Dewa. Contoh saja, contoh Pak Dewa dengan Ibu Ali. Coba Ibu Ali kepalkan tangan, anggap saja yang di dalam tangannya Ibu Ali itu adalah barang berharga, emas, uang, atau berlian. Coba dikepal. Nah di sebelah yang Pak Dewa itu berusaha memaksa Ibu Ali dengan segala cara untuk mengharapkan, merayu supaya membuka tangannya Ibu Ali. Coba dipraktekkan Pak Dewa. Bagaimana cara memaksa Ibu Ali untuk membuka tangan? Dengan bahasa atau apa? Coba dipraktekkan saja bagaimana caranya supaya bisa membuka tangannya Ibu Ali, kepala tangannya. Membuka tangan. Apa yang di dalam tulisan seperti itu? Pakai bahasa, pakai lisan. Nah. Iya, coba dipaksa saja. Iya, baik, sudah saya rasa cukup. Sekarang dari posisi dua, posisi kontrol itu ada di mana? Sekarang saya mau tanya, posisi kontrol ada di mana sekarang? Dari kasus ini, posisi kontrol. Siapa yang memegang dulu? Posisi kontrol. Saya. Atau dari T? Kalau menurut saya sih saya, karena tergantung saya. Iya betul, dari Ibu Ali. Jadi posisi kontrol itu ada di Ibu Ali. Jadi Ibu Ali punya hak mau membuka atau tidak. Karena menurut dia barang sesuatu yang berharga, menurut dia kan, Ibu Ali tidak patut untuk dia bagi ke orang lain. Misalnya Pak Delo tadi memaksa Ibu Ali untuk membuka tangannya. Tapi menurut Ibu Ali, aset atau potensi yang dia miliki di dalam diri itu, menurut dia ini tidak patut untuk dia berbagi ke orang lain. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar bahwa posisi kontrol dari anak-anak, sekarang kita bergeser ke anak-anak, sebenarnya posisi kontrol itu ada di anak masing-masing. Kita tidak punya hak untuk memaksa sebenarnya. Misalnya saya kasih contoh, si anak ini mungkin punya gaya belajar berbeda dalam kelas, tetapi kita menganut satu pemahaman di model kelas yang macam kita memakai satu metode yang hampir seragam semua. Mungkin dia tidak cocok dengan metode itu, Bapak Ibu. Akhirnya berbuat apa? Berbuat seperti pemberontak. Contohnya, ya tidurlah, tidak manutlah ketika kita suruh. Mungkin saja gaya belajarnya dia yang berbeda, tapi kita tidak mengenalnya. Contoh. Nah ini perubahan paradigmanya. Iya, ini ada dua teori yang coba kita bandingkan, kita compare. Jadi ada stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan seperti yang kita peragakan tadi. Jadi stimulus respon kita mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang berikut perbandingannya juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus yang berikut semua perilaku memiliki tujuan. Baik Bapak Ibu, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah ini teori stimulus respon, seperti yang saya bilang yang pertama tadi. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, sering kali terjadi di sekolah kita, hampir semua ya, saya tidak bisa katakan siapa-siapa yang sekolah sudah mengambil budaya positif, tapi hampir semua menurut saya stimulus respon itu begini Bapak Ibu. Kita menciptakan suatu peraturan yang harus direspon oleh anak-anak karena merasa takut, bukan karena dia mencapai kompetisi tersebut. Misalnya begini Bapak Ibu, contohnya kita buat suatu tugas. Jadi anak-anak itu cenderung dia punya motivasi untuk kerja itu bukan karena untuk memenuhi kompetisi dari tugas itu, tapi hanya untuk tidak dihukum atau supaya ada nilai. Tapi goal dari tugas itu hampir tidak tahu. Sebenarnya teori pilihan itu ada pembagiannya. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti itu. Mungkin dia
punya teori yang sedikit berbeda dari kita. Misal begini, kita buat sebuah karya, harus buat aspal semua buat aspal. Seperti itu. Itu yang bisa kita tidak mengerti. Mungkin dia punya potensi lain, Pak, bisa saya buat yang lain, ya, Pak. Tapi karena kita sudah menghargai mereka lebih dulu, ya besok buat vas bunga semua, laki-laki sudah buat vas bunga. Seperti itu jadinya. Sebenarnya potensi-potensi seperti ini ada di anak-anak, tapi kita cepat sekali menghargai mereka, menghukum mereka supaya tidak berkembang punya potensi. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ini masih punya kaitan. Misalnya begini, anak-anak itu cenderung tidur di dalam kelas. Ketika kita masuk atau ada yang begini, hanya menunggu terus. Anak bodoh, kadang-kadang sering kita seperti itu. Ternyata dari kita yang salah. Contohnya, ya, kamu catat, ringkas, besok apa cek? Siapa yang tidak marah sama Ibu? Tiap hari masih catat, ringkas. Akhirnya apa perilaku mereka? Bentuk perilaku mereka yang bisa mereka tunjukkan untuk memberontak dengan cara seperti tidur, bolos, dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah menganggap itu sebagai bentuk perlawanan mereka. Kita pernah tahu cari akar masalahnya di mana. Seperti itu. Nah itu makanya bilang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan sampai kebutuhan anak-anak ini tidak terpenuhi dengan baik. Karena itu tadi kita masuk di kelas, suruh catat. Ya, ringkas dari bab 1 sampai bab 2. Tiap hari dengan siklus yang begitu terus. Akhirnya anak melakukan pemberontakan. Terus yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Terus yang bisa mengontrol diri Anda itu hanya diri Anda sendiri, ya, tidak salah ini. Detik sih, ya. Terus yang kedua, model berpikir yang benar-benar. Terus di teori kontrol pilihan itu model berpikir benar-benar. Ya, jadi di sini motivasinya itu adalah positif semua, Bapak Ibu. Di teori kontrol atau pilihan. Satu pesan dari sini, Bapak Ibu, dari teori kontrol pilihan dan stimulus respon. Mungkin pelan-pelan kita berangsur. Mungkin saya tidak menuntut 100%, tapi kita berproses. Dari teori stimulus respon pelan-pelan kita tinggalkan. Pelan-pelan kita tinggalkan, terjebak di teori kontrol atau pilihan, supaya bisa kita mengerti kebutuhan dasar dari anak-anak. Memang ini saya rasa tidak berjalan dengan begitu sempurna. Tentu ada ria, ada halangan, kritik kecil nanti yang akan menjadi kita. Tapi saya tidak percaya ini nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan itu disiplin positif. Iya. Jadi perubahan paradigma teori kontrol ke teori pilihan ilusi kontrol itu. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid, atau ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah makna disiplin? Jadi berasal dari bahasa Latin, disiplinia itu artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi disiplin sering sekali diraih dengan cara ketidaknyamanan, seperti yang kita lakukan di sekolah kita ketika kita menagih tugas dari pelajaran kita, sering sekali menciptakan ketidaknyamanan, misalnya diberi hukuman seperti itu. Jadi namanya anak-anak memang saya juga agak sedikit pernah saya bertanya juga ketika di ruang kolaborasi bersama instruktur, begini Bapak instruktur, saya ingin bertanya, hampir semua cebolan dari teori-teori stimulus respon tadi berhasil menjadi orang semua. Ini bukti bahwa teori stimulus respon ini angka presentasinya juga lumayan. Kenapa Bapak instruktur? Kami sudah cebolan dari teori-teori stimulus respon, lahir dari kekerasan, ketidaknyamanan, hukuman. Tapi kami jadi orang karena kami bergerak
dari teori tersebut tadi dan mengadopsi teori tersebut, akhirnya kami jadi orang yang asli. Memang tidak semua, kadang kalau menciptakan hubungan yang tidak baik antara guru dengan murid seperti itu. Tetapi dia menganggap bahwa murid itu harus bisa mencapai derajat yang paling tinggi, itu yaitu manusia. Tidak bisa kita melalui teori-teori seperti ini, karena dasarnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan nyaman. Itu. Lanjut. Ya, jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu banyak, Bapak Ibu. Kalau di profil belajar Pancasila itu ada 6. Pertama, gotong royong, terus kritis, berakhlak, dan lain-lain. Jadi nilai kebajikan ini nanti yang coba kita ambil, ini mungkin akan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu wali kelas. Tapi semua di sini wali kelas ya, ya bisa diadopsi di kelas nanti menjadi sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan, misalnya dari tanggung jawab, disiplin. Ini nanti bisa kita buat di dalam kelas. Jadi namanya nanti bukan lagi peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Nah, kalau peraturan kelas kan lebih condong itu kita yang buat untuk dipatuhi atau dijalankan oleh anak-anak. Jatuhnya juga tadi kepada stimulus respon seperti yang saya bilang. Tapi kalau kesepakatan kelas lebih ke nilai-nilai yang sudah kita sepakati secara bersama. Jadi ini nanti tidak mendapat teman, tapi konsekuensi. Contohnya begini Bapak Ibu, perbedaannya. Kalau peraturan itu condong ketika kita melanggar pasti hukuman yang dapat. Tapi ketika kita membangun kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan itu, yang didapat nanti bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi seperti itu. Contohnya Bapak Ibu, misalnya di peraturan di kelas misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Misalnya ada hukuman yang didapat nanti. Perbedaannya dengan kalimat disiplin positif atau berdasarkan nilai keyakinan itu bisa diapa Bapak Ibu. Jangan dibangun dengan menggunakan kalimat negatif daripada dilarang, tidak atau lain-lain. Ketika kalimat itu dibawa menjadi kalimat keyakinan, kira-kira bahasa yang bagaimana? Buanglah sampah pada tempat. Kalau sebelum kan dilarang buang sampah sembarang tempat. Tetapi kalau dibuat kesepakatan dilarang membuang sampah di sembarang buanglah sampah pada tempat. Seperti itu. Jadi kita harus cenderung membangun kalimat-kalimat yang berbau positif, jangan yang negatif. Contohnya juga misalnya tidak boleh mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Sudah kata tidak di depan, sudah berbau konten negatif. Berarti ada hukuman yang akan diterima. Tetapi ketika dibangun jadi kesepakatan kelas, berarti apa di depannya? Wajib mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu. Bisa seperti itu. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa? Berdasarkan nilai keyakinan kelas yang kita bangun, berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, punya motivasi tersendiri dari anak-anak. Makanya ketika kita buat kesepakatan kelas, melibatkan mereka. Jangan tiba-tiba ada start. Kapan buat ini lagi? Maksudnya secara pribadi secara kita, dari satu sisi sebagai wali kelas. Coba libatkan. Mereka mungkin punya aturan atau nilai-nilai yang bisa mereka adopsi di dalam kelas. Seperti itu. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Misalnya begini Bapak Ibu, ketika kita, contohnya saja aturan lalu lintas, ketika kita pergi keluar, misalnya menggunakan sepeda motor, misalnya menuju arah ruko kebawahan atau depan kantor polisi, cenderung kita memakai helm hanya karena takut ditilang. Tapi motivasi kita dari dalam untuk menggunakan helm tidak ada, hampir tidak. Saya bisa katakan seperti itu. Motivasinya apa? Takut kecelakaan, takut ini misalnya ini cedera atau cedera parah di bagian vital seperti ini. Motivasi itu hampir tidak ada. Atau kita mau pergi ke kios, mungkin hanya 500 meter atau 1 kilo. Bisa tidak ada polisi. Hampir seperti itu motivasi. Itu adalah motivasi eksternal dari luar yang harus kita ikuti. Berbeda dari itu motivasi
motivasi internal yang perlu ada dalam diri kita, bahwa kita ini selamat ketika kecelakaan. Minimal kita punya kepala ini dilindungi bagaimana kita. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Misalnya di sini bangku. Kebanyakan anak-anak misalnya yang menggunakan seragam sesuai aturan atau misalnya menggunakan sepatu sesuai dengan aturan, bukan karena motivasi internal dari dalam diri, tetapi motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Yaitu hukuman dari luar. Kalau tidak pakai sepatu sesuai aturan, selesai. Jadi dia takut disitu. Tapi untuk dia mendalami nilai disiplin yang kita ajarkan, hampir tidak ada. Padahal tujuannya kan baik. Ketika kau lanjut ke jenjang berikutnya, ada berkat dari kami yang bisa saya titipkan ke kau bahwa ada nilai disiplin yang sudah kami tanamkan. Misalnya apa? Hadir tepat waktu. Berarti itu budaya yang sudah kita bangun, kultur yang sudah kita tanamkan sejak ini. Karena kalau anak-anak tidak menganggap itu sebagai output dari yang kita ajarkan ke mereka, itu bekal. Disuruh mengerjakan tugas juga seperti itu. Paling kita takut misalnya bilang C, akhirnya dikerjakan tugas. Padahal motivasi internal dari dalam itu hampir tidak ada. Dijaga contekan hanya untuk memenuhi tugas itu saja. Nilainya hampir tidak ada. Karena apa? Itu tadi, karena ada rasa takut dan ketidaknyamanan, seperti takut dihukum, takut di misalnya di marah di depan orang, takut malu, seperti itu. Nah, itu perbedaan motivasi internal dan eksternal yang dibangun dari dalam diri dan di luar diri. Lanjut. Jadi disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian ataupun hukuman. Sama seperti yang saya lihat di bawah. Lanjut. Ya, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai yang sudah kita mulai terapkan di sini karena kita sudah kurikulum merdeka. Ada 5 tentang kepala yang basah, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, berproyek dan kreatif. Saya rasa ini sudah kita mulai terapkan di sini walaupun tidak 100%. Jadi ini adalah dasar-dasar nilai kebajikan yang kita coba tanamkan pada diri kita. Lanjut. Yaitu ikut motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sama seperti kita Bapak Ibu guru juga. Misalnya begini, kepala sekolah itu kita supaya mengerjakan perangkat pembelajaran. Hampir semua isi kasusnya. Hampir semua kita mengerjakan perangkat, bukan tidak melihat secara kebutuhan dari bahan-bahan dari perangkat pembelajaran. Ini sesuai dengan kita buat program sesuai dengan hitungan waktunya dengan kalian pendidikan. Kumpul tanda selesai. Motivasi yang eksternal hanya untuk memenuhi tuntutan pada sekolah. Lanjut. Iya, ini contoh motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ini contoh apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ada hukuman yang didapatkan. Itu motivasi yang datang dari luar. Terus motivasi internalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada motivasi dari dalam dirinya. Kalau saya buat seperti ini, apa yang saya dapat nanti? Apa outputnya? Nah, kalau kamu disiplin seperti itu, kan jadi orang lain. Itu yang akan didapatkan nanti. Artinya disiplin positif ini sudah diterapkan dari sejak dini. Ketika kamu nanti masuk ke dunia kerja, kau sudah tidak perlu Pak, malas bangun pagi. Kenapa? Sudah ditanamkan dari sejak dini. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga ketika memenuhi tugas tanpa ada dorongan atau motivasi eksternal tanpa dihukum. Artinya itu sudah ada dari dalam dirinya sendiri. Misalnya ingin mengerjakan PR, karena tentu saya ingin tahu apa yang ditanyakan di sini. Bukan karena saya ingin mengejar nilai atau mengejar penghargaan dari Bapak Ibu wali kelas. Seperti itu. Karena kita kan juga acuh-acuh dengan hal seperti itu. IDT, mana Pak? Sudah dulu. Mana? Kita tidak pernah tanya prosesnya. Nah, kurikulum merdeka kan Bapak Ibu seperti di PIMA itu, proyek itu
Yang ditanya itu prosesnya, bukan hasilnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita saya rasa sudah sepakat waktu itu dengan Bapak Zul. Jadi yang dinilai adalah proses. Maka ini dibuatkan rapornya per anak-anak. Misalnya waktu buat ini bunga ini dan kita nilai itu per individu, bukan hasilnya. Itu makanya ini sudah mulai diterapkan, sudah balance dari kurikulum kita. Jadi yang dinilai adalah proses, sejauh mana dia punya kreativitas dari pribadi atau per individu, bukan hasilnya. Kalau hasilnya yang lain itu kena rata, berarti yang lain tidak ikut kerja tetap apa nilai. Mungkin selanjutnya report Bapak Ibu atau penghargaan ini dianggap satu hal yang tidak efektif. Kenapa seperti itu? Karena banyak anak-anak juga motivasi eksternal ini mencapai suatu report atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Nah ini adalah yang punya contoh kasus-kasus yang sudah dianggap sebagai penghargaan atau report untuk keluar daripada apa yang kita yakini dalam kelas kita. Itu penghargaan itu adalah jangka pendek dan juga jangka panjang. Terus penghargaan juga dapat mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Sering kali kita meyakini bahwa penghargaan itu bisa memotivasi anak, tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Mungkin ada pertanyaan atau masih ada teman-teman berkaitan ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa tidak efektif? Daripada yang baru mungkin karena habis uang. Karena apa? Karena bisa memunculkan motivasi kita. Kenapa seperti itu? Kebanyakan anak-anak juga terlalu untuk hal seperti itu. Karena ingin mengejar penghargaan, bukan ilmu yang dikejar. Bisa merusak hubungan juga. Kenapa bisa merusak hubungan? Karena hanya orang tertentu saja yang tepat, yang lain tidak. Kenapa tidak tepat juga? Memang tidak tepat karena tidak semua orang tepat. Harusnya kita yang memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada setiap anak. Ini bentuk program bajikan dan apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus atau beri pengakuan secara pribadi. Maksudnya Bapak Ibu. Nah ini contohnya Ibu, tidak gantung atau hukuman atau konsekuensi. Saya mencatat 100 kali. Sekarang coba kita main seperti kuis, ya. Kita bedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya mencatat 100 kali dalam konsekuensi. Oke. Ada yang lain? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nomor 1 konsekuensi gimana? Pak Delo, Ibu Yuwa, konsekuensi. Ibu Wira, hukuman atau konsekuensi? Pak Delo, mencatat 100 kali. Kan sering itu juga toh. Kau catat supaya kau tobat atau buat surat pernyataan seperti itu. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Kita tahu ya. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk usaha pengawasan karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya? Ada yang masih bingung. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta, ingat tadi Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu lahir dari keyakinan yang kita bangun dari dalam. Ngerti itu Bapak Ibu? Misalnya ini konsekuensi. Saya tidak mengerjakan tugas. Seperti konsekuensi yang saya dapat tidak mendapat nilai. Kalau hukuman, saya tidak mengerjakan tugas, saya mungkin bisa seperti itu. Betul? Beda. Kalau peraturan tidak mengerjakan tugas,
rasakan motivasi eksternal, saya mendapat hukuman, bisa berlutut lah, atau dan lain-lain lah. Itu motivasi. Kalau motivasi dari internal itu adalah konsekuensi yang didapat. Bisa begini, ya kamu bisa kalau kamu tidak kerja tugas nanti tahu konsekuensi itu tidak dapat lain. Sekarang kembali ke sini. Murid diminta untuk pusat mengolah sekali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ingat Ibu, hukuman tadi adalah motivasi eksternal. Konsekuensi adalah motivasi internal. Beda ya antara dari luar dan dari dalam. Berarti apa ini? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Lanjut. Membersihkan tempahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu hak sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Ada konsekuensi? Hukuman. Ini salah ini bahasa. Tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Karena pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Sekarang kita cek geser. Iya. Yang pertama itu hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Kenapa hukuman? Ayo. Saya tidak termasuk. Karena tidak mengikuti peraturan. Terus yang kedua juga seperti itu. Tidak mengikuti peraturan. Terus yang kedua, ketiga sama juga. Tidak mengikuti peraturan. Terus yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kalau sudah dicoret kertas tugas teman, konsekuensinya apa? Kita harus ganti. Terus membersihkan tempahan juga seperti itu. Berarti kita harus bersihkan karena kita yang sudah melakukan. Murid disuruh untuk melakukan hukuman. Latihan ini sekarang. Apa perbedaannya antara ini dengan yang di atas tadi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kan sama juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena termasuk menit untuk belajar PJOK. Ada yang bisa jawab? Kenapa yang dibawa konsekuensi di atas hukuman? Ayo. Kalau yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, karena itu kejadiannya berlangsung sangat langsung. Kalau yang pertama itu artinya dia sudah tahu bahwa kalau terlambat ke sekolah itu ada hukuman. Kalau terlambat besok kita hukum mencatat 100 kali dalam. Tidak ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kenapa beda? Sama-sama lari mengelilingi lapangan. Lapangan basket juga. Apa? Kedua nih, silakan. Saya yang terakhir itu dia lebih ke dia tidak menghargai waktu. Pak Tommy. Dan ini lapangan tidak tepat waktu lah. Dibuat sasar. Kalau yang pertama kembali mengikuti lapangan basket bakal dapat habis itu adalah sebagai bentuk umumnya dari peraturan sekolah itu. Jadi dia tahu bahwa saya akan dapat hukuman ketika saya tidak kenapa itu konsekuensi? Karena itu lebih berkhususan, khusus dalam arti pelajaran PJO. Betul sekali, dibuat sasar. Yang terakhir itu dia apa istilah orang bilang backstage masuk akal karena ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Yang nomor 2 itu tidak ada kaitannya sama sekali. Itu apa kaitannya kalau dalam sekolah lagi? Tidak ada kaitannya sama sekali. Berarti itu adalah hukuman, motivasi eksternal yang timbul dari luar. Kalau ini ada kaitannya karena dia harus PJOK. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut.
Iya, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman sesuatu yang dietikan, kalau konsekuensi sesuatu harus. Berarti kalau kita tidak kerja tidak dapat dilarang. Seperti itu sudah. Terus anak membenci kedisiplinan. Iya, kenapa? Karena dihukum. Jadi dia membenci jadinya. Terus yang berikut anak melakukan disiplin. Karena apa? Motivasinya dari dalam. Konsekuensi. Kalau saya terlambat, berarti nilai saya di rapor nanti akan berkurang. Itu perbedaannya. Nah, kalau yang bisa di setelah yang tadi adalah hukuman, anak membenci kedisiplinan. Karena apa? Dia dihukum, menciptakan rasa yang tidak nyaman. Dipukul lah, berlutut lah, itu banyak dalam hukuman fisik yang coba mencederai hubungan antara guru dengan sekolah. Anak dengan sekolah. Yang berikut mendorong anak menyakiti diri. Itu lewat PW ke konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus yang berikut adalah menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi mematuhi peraturan. Betul. Anak-anak kalau ketika mengikuti suatu peraturan itu pasti kerjanya kalau ikut terus. Saya begini contoh. Ini anak misalnya dia tidak kerja tugas. Kenapa kau tidak kerja tugas? Lupa kenapa? Akhirnya untuk menutupi kesalahan ini pasti akan ditutupi dengan kesalahan atau kebohongan lain. Seperti itu. Itu perbedaannya. Kalau konsekuensi dia akan pasti mematuhi peraturan. Kenapa? Dia sendiri yang sepakati Bapak Ibu. Berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Lanjut Pak Ferry. Iya. Dia sekolah. Dia kelas satu sekolah. Mengapa tidak peraturan sekarang? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tidak menarik kendaraan roda dua seperti yang saya bilang tadi? Kenapa di dalam kelas peraturan? Kenapa tidak keyakinan? Kira-kira ada yang bisa jawab. Nanti kasusnya dibawa ke Jakarta. Kenapa seperti itu? Kenapa bukan keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Hukuman. Kalau keyakinan itu tadi ada motivasi dari dalam diri. Berarti konsekuensi yang kita dapat nanti. Oke, baik. Sama seperti kasus di bawah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tidak mengendarai kendaraan roda dua? Kebanyakan orang kenapa takut ditilang, melanggar aturan lalu lintas. Tapi dari dalam diri itu sering dilupakan. Kenapa? Itu tadi takut hukuman. Lebih takut ditilang polisi daripada kita punya kepala dipecah, tidak selamat, tidak sadar. Iya, seperti itu. Jaga polisi ya. Kau tidak tahu berapa yang itu kau punya kepala. Bukan untuk mengikuti mereka punya peraturan. Bukan, jangan dibalik Bapak Ibu. Sering sekali kita seperti itu. Baik polisi. Bukan pertama ibu, bukan begitu. Jangan pikir konsekuensi. Hal-hal santai yang tidak sedapat mungkin di jalan. Seperti itu. Terus yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Maka kenapa bukan keyakinan? Bukan. Jadi untuk mendukung motivasi instruksi atau internal, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Iya betul Bapak Ibu. Jadi kebanyakan orang itu motivasinya coba diusahakan dari dalam dirinya atau internal bukan eksternal, supaya kesannya itu adalah punya kemampuan atau keyakinan yang bisa dicapai. Kalau motivasinya eksternal, mereka lebih mengedepankan untuk mengikuti serangkaian peraturan atau mematuhi peraturan, bukan karena ada keinginan dari dalam diri kita. Jadi itu yang Bapak Ibu balik kelas, tapi mungkin bisa digerakkan di kelas, dilibatkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Hindari kata-kata yang berkonten negatif, tidak, dilarang, seperti itu. Ajak mereka, misalnya pada saat zaman baru sudah ada kelas masing-masing, Bapak Ibu bisa libatkan mereka untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan dari yang universal tadi. Kita jangan jauh-jauh dari profil pelajar Pancasila. Konjol, kritis, kreatif, pengibasannya lain itu adalah disiplin, terus jujur dan lain-lain. Lanjut. Jadi guru berperan
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Iya. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh saya ambil dari materi kami tentang keyakinan kelas yang dibuat. Misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bukan begini lagi dia punya masa tadi, tidak membuang sampah setelah tempat. Itu kan lebih kesan peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas kita yakini bersama, arti menjaga kebersihan kelas. Saya dilibatkan, arti kita semua di sini. Kita dilibatkan dalam keyakinan itu. Terus yang kedua, saling peduli menghargai dan membantu satu sama lain. Terus menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Menjaga meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kira-kira apa itu? Karena ada jujur, saya ini bahasa jujur, tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Terus mengerjakan tugas tepat waktu apa itu? Disiplin. Terus saling peduli menghargai dan membantu sama-sama lain apa itu? Apa itu? Menghargai. Ya, ini adalah contoh ya Bapak Ibu, keyakinan kelas yang bisa dibuat. Jadi nanti kita hindari kata-kata yang berbau negatif, seperti kata tidak dan kata dilarang. Lanjut, oke? Lanjut. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kewajiban dan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka mereka akan suatu tindakan yang di luar daripada koridor keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya, lanjut. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, rasa diterima atau penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Nilai-nilai kebutuhan dasar manusia yang coba kita penuhi. Misalnya seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Misalnya bertahan hidup. Kita cari yang relevan di sekolah. Misalnya rasa diterima atau penguasaan. Jadi seperti yang saya bilang, kebanyakan anak-anak membuat suatu tindakan yang di luar aturan itu karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk materi berikutnya tentang posisi kontrol guru dengan segitiga institusi nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini rekan atau mitra saya sebagai CTP dan atas seluruh Bapak Ibu. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya silakan. Terima kasih dosen yang sudah memaparkan materi berkaitan dengan budaya positif poin 1 sampai 4 tadi. Sekarang saya lanjut ke poin 5, posisi kontrol restitusi. Teman-teman semua, ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer yang terakhir. Lanjut Pak Ferry. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kita lihat satu persatu bahwa guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di sini yang pertama motivasi. Guru berbuat sebagai penghukumnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, seperti materi yang terdahulu tadi bahwa
bahwa di sini mungkin ini sudah era zaman dulu bagaimana seorang guru dia selalu menyalahkan anaknya tanpa dia melihat apa yang ada pada dirinya, melakukan evaluasi, tapi dia selalu menyalahkan anaknya seolah-olah yang terjadi dalam kelas atau anak merasa malas belajar itu karena anak tersebut. Padahal seperti yang disampaikan oleh teman saya CGP tadi, Pak Cek, coba kita lakukan evaluasi berkaitan dengan metode pembelajaran kita. Kira-kira apakah pembelajaran kita menarik bagi anak atau tidak? Yang berikut, fungsi guru membuat rasa bersalah. Di sini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Artinya kalau dihukum menyalahkan siswa, seolah-olah siswa semuanya salah. Sedangkan membuat rasa bersalah bahwa guru ini fungsinya membimbing, mengarahkan. Sedangkan sebagai teman, ada saatnya guru itu sebagai orang tua dan ada saatnya guru sebagai teman untuk menggali informasi yang ada pada siswa. Untuk menggali informasi yang ada pada siswa ini pengalaman saya bahwa saya sesekali berlaku sebagai teman, mengajak mereka ngobrol, mengajak mereka untuk diskusi. Nah disitulah setelah kita berbincang, kita ngobrol, di situ saya akan menemukan kira-kira persoalan apa yang didapat oleh siswa tersebut. Tidak selamanya kita sebagai orang tua, tidak selamanya. Ada saatnya kita sebagai teman, ada saatnya sebagai orang tua. Pemantau, bagaimana kita mengamati perilaku siswa, bagaimana siswa, seperti saya sampaikan tadi, ada siswa tertentu dalam kelas. Ketika dia mengikuti mata pelajaran tertentu, ada yang tertarik dengan guru tersebut, tetapi ada yang sama sekali tidak tertarik. Sambil contoh, ketika mata pelajaran kimia, ada guru yang serius untuk mengikuti penjelasan saya, tapi ada beberapa siswa yang acuh masa bodoh, bahkan ada siswa yang tidur. Nah, tugas saya sebagai pemantau, saya cuma mengambil informasi dari siswa tersebut. Biasanya kita buat masyarakat kuesioner atau bisa kita diskusi langsung. Kira-kira faktor apa yang membuat dia tertarik dengan mata pelajaran saya? Inilah fungsi guru sebagai pembantu, sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Manajer itu tidak selamanya kepala sekolah. Jadi itu begitu. Sebagai manajer, sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana dia memimpin pembelajaran dalam kelas, bagaimana strategi yang dibuat oleh seorang guru agar pembelajaran tertarik bagi anak. Itulah manajer. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awasnya, sama seperti poin nomor 1 tadi, guru itu otoriter. Guru otoriter dia seolah peran dia besar, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa dan dia cenderung menghukum peserta didik. Kemudian ini membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres misalnya. Sampai contoh ibu Mirna ketika pelajaran sastra, khususnya sastra Arab, terus dikasih terus berkaitan dengan contoh penulisan sastra Arab ini, khususnya huruf Arab, diulang-ulang terus. Ibu Mirna masih anak tidak mengerti. Disinilah kejemahan Ibu Mirna bisa jengkel longkol. Langsung dia bilang, kau bodoh. Sudah berapa kali ibu ajarkan kau tadi metodenya seperti ini, cara penulisan huruf Arab itu begini. Itu dasar memang kau kobal. Itulah di penghukum. Tetapi fungsi kontrol pembuat rasa bersalah ada sedikit turun dia, mengarahkan anak-anak, mengambil hati anak-anak. Misalnya ini ibu sudah 3 kali tadi jelaskan, nanti besok kita ulang lagi ya.
Tetapi ulangi sebentar, kau coba ulang lagi di rumah. Nanti besok pagi pada saat jam istirahat, kamu tunggu saya. Besok kan tidak lesnya ibu. Itu. Jadi apa namanya? Tidak lagi kita marah anak-anak. Kalau kita marah terus anak-anak, bukan tidak mungkin mereka akan jenuh dengan gurunya. Kebanyakan anak-anak itu bukan takut mengikuti mata pelajaran, tapi takut karena gurunya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan berlipat. Misalnya seperti tadi sudah langkah pertama kita beri nama, kedua kita nasihati dengan cara besok sebentar kamu dari rumah, besok kamu ketemu lagi dengan ibu. Pada saat besok ketemu masih sama. Itu berikan motivasi yang lain lagi. Misalnya saya yakin kamu bisa. Dalam satu minggu ke depan kamu bisa. Itu. Baik, selanjutnya ada pernyataan. Misalnya di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan itu penghukum? Ayolah lakukan dengan ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Artinya memberikan berupa sejenis penghargaan lah, supaya memacu semangat anak-anak. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Ini fungsi 5 fungsi kontrol tadi. Fungsi kontrol dari seorang guru. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu siswa yang paling malas, kamu siswa yang paling bodoh. Itu 5 fungsi kontrol sebagai penghukum. Lanjut Pak Ferry. Yang berikut, lanjut Pak Ferry. Pada ulang Pak Ferry. Posisi kontrol restitusi. Di antara 5 fungsi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, pemimpin pembelajaran. Bagaimana dia dalam kegiatan pembelajaran, dia memberikan motivasi, memberikan pencerahan. Tidak lagi dia fungsi guru itu hanya monoton, hanya terpusat pada guru tersebut. Ada saatnya dia memberikan umpan balik atau respon pada para siswa dan dihindari memberikan dukungan kepada peserta didik. Lanjut Pak Ferry. Kemudian posisi kontrol restitusi. Sebagaimana guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanya jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi biasanya Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, kita Bapak Ibu guru itu cenderung otoriter, cenderung menyalahkan siswa. Ketika terjadi perkelahian antar siswa, kita selalu menyalahkan keduanya tanpa kita memperhatikan, tanpa kita menggali informasi apa penyebab perkelahian dari dua orang siswa. Tekanan kita sebagai seorang guru ketika anak malas datang ke sekolah, kita di depan pintu gerbang, kenapa kau baru datang? Kau terlambat. Padahal kalau kita menggali informasi lebih jauh dari mereka, kita pasti akan menemukan jawaban kenapa mereka terlambat, kenapa mereka berbuat salah. Saya dulu ketika saya jadi guru, banyak kawan yang saya buat dengan peserta didik. Saya selalu mengunjungi rumah anak-anak. Jadi hampir semua siswa yang saya lakukan, saya sudah bertemu orang tuanya. Itu dulu. Jadi sebagaimana kita memberikan motivasi dan mempersilahkan guru siswa bertanggung jawab. Misalnya dalam hal apapun, ketika dia tidak mengikuti apel, sudah diberikan informasi bahwa kamu bertugas upacara perdana hari Senin. Tiba-tiba hari Senin dia tidak datang atau terlambat datang, langsung kita pukul.
lalu kita marahi dia tanpa kita meminta penjelasan dari siswa tersebut. Mungkin saja di jalan dia bertemu dengan salah satu nenek mau menyeberang jalan, dia bantu, atau mungkin saja ada orang yang kecelakaan di jalan. Itu baik kan posisi kontrol restitusi. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan identitas positif pada murid, pada diri murid. Jadi ada saatnya kita memberikan kesempatan kepada siswa supaya mereka bertanggung jawab dalam hal tertentu. Misalnya, OSIS, coba kamu hari Senin, kamu bantu untuk kegiatan latihan, kegiatan upacara bendera hari Senin. Tidak perlu lagi berolahraga, tidak perlu lagi para pembina. Sesekali kita berikan kesempatan. Nah, setelah kita memberikan kesempatan, kita kembali, kita tanya mereka, bagaimana sudah hasil kamu dan teman-teman OSIS mengikuti membantu untuk latihan upacara bendera. Oh Pak Ibu sudah beres semua, petugas sudah siap. Hari Senin tinggal siap kita melaksanakan kegiatan upacara bendera. Itu tidak hanya kita memberikan saja kita menyuruh melaksanakan suatu kegiatan, tapi sudah bukan balik. Lanjut. Yang memang segitiga restitusi. Lanjut Pak. Baik, tahapan dalam segitiga restitusi ini tahapan restitusi itu Bapak Ibu. Suatu tindakan atau suatu cara menyelesaikan persoalan dengan menghilangkan hukuman. Jadi dengan menghilangkan hukuman. Ada beberapa proses di sini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Ferry. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuka kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya kita di sini telah menelaah suatu kesalahan dari siswa yang kita anggap selama ini bahwa ini siswa tersebut berbal bodoh. Coba kita mulai menelaah bagaimana siswa ini, bagaimana proses yang terjadi pada seorang siswa. Jadi katakan sebelumnya kita selalu menjelaskan bahwa siswa tersebut dianggap bodoh. Bagaimana kita memberi motivasi seperti yang sudah disampaikan tadi. Sesekali kita, kamu sebenarnya bisa, hanya kamu kurang serius. Seperti itu. Lanjut. Menstabilkan identitas berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Seperti video yang saya buat Bapak Ibu, video terakhir itu antara satu siswa namanya Isi dengan Novi. Dari situ saya di bagian terakhir bisa persoalan saya menanyakan siapa yang salah, siapa yang benar, hanya memberikan motivasi kepada mereka. Itu contoh salah satu proses restitusi. Lanjut Bapak. Validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah di sini, saya kembali ke video itu. Kita sama seperti yang kita buat selama ini, hanya ada sedikit perbedaan. Jadi kita mendengar masukan dari mereka, mendengar apa yang mereka sampaikan. Kemudian di bagian terakhir, ya kita usaha untuk menyamakan persepsi karena perbedaan mereka.
karena cara berpikir, cara berbuat, dan cara pandang mereka. Itu di sini membatasi tidak ada yang salah seperti itu. Violasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, seperti itu. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intuitif sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Jadi Bapak Ibu menyelesaikan proses persoalan dan siswa yang bermasalah, banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah kita mendengar informasi dari mereka. Kemudian hal berikut, coba kita berusaha memberikan pertanyaan umpan balik kepada mereka supaya mereka bisa menceritakan sesungguhnya persoalan. Pernah kita alami Bapak Ibu di sini terjadi perkelahian antara dua orang siswa yang melibatkan dua masyarakat dan berujung memang awal-awalnya berhasil. Keduanya saling melaporkan ke polisi, tetapi karena pilihan kita persoalan ini tidak sampai ke jalur hukum. Kita dari sekolah memberikan tawaran kepada orang tua, supaya persoalan ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Ini tentunya upaya yang dilakukan oleh sekolah banyak cara. Salah satunya kita memberikan kembali kepada anak-anak sehingga disitulah kita menemukan jawaban dari sebuah persoalan dan sebagainya. Baik, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas ajaran itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu lakukan terhadap siswa? Yang seperti apa? Lanjut ke baik. Bapak Ibu, intinya dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan berbagai kegiatan yang intinya menghilangkan paradigma lama terkait dengan dunia pendidikan, di mana paradigma lama itu guru itu sebagai pusat, dan guru cenderung bersifat otoriter, dan siswa itu hanya mendengar apa yang disampaikan oleh seorang guru tanpa kita memberikan kesempatan kepada guru. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ada nama yang sudah kami sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Bapak Sekolah yang sudah memberikan materi terakhir tentang posisi kontrol guru dan juga sikap institusi. Jadi intinya dari kedua materi terakhir ini Bapak Guru lebih menekankan kita untuk dalam penyelesaian masalah tiga institusi. Saya mau bertegas kembali dari materi yang disampaikan. Maksudnya begini Bapak Ibu, di segitiga institusi kenapa segitiga supaya polanya tetap berjalan Bapak Ibu. Kalau dia begini sampai selesai ada titik akhirnya. Kalau segitiga itu dia jalan terus. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika ada persoalan kita kan hampir setiap hari mengalami persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Misalnya begini, dia bolos misalnya, dia bolos atau terlambat datang sekolah. Kan yang pertama coba kembali sini kita ibadah. Coba lagi di segitiga. Ya. Jadi maksudnya begini, yang pertama itu kita
stabilkan dulu identitasnya. Jadi stabilkan identitasnya seperti ini Bapak Ibu. Kita panggil dia, coba pada bicara. Kita yang pertama, kalimat pertama yang kita keluarkan, tidak sama-sama yang bersalah. Jadi semua manusia itu pasti pernah bersalah. Tapi guru juga begitu, kami juga pernah bersalah. Jadi kalau kau buat kesalahan hari ini, tidak usah merasa paling bersalah, seolah-olah kau punya hidup kurang yang kesini. Jadi semua manusia dimanapun di muka bumi pasti pernah bersalah. Itu kita stabilkan dulu dia punya identitas supaya dia punya mulut bagus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terus yang berikut kita tanyakan, kita menanyakan validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyain, kira-kira apa? Bukan tanya begini, kira-kira apa yang kamu salah itu? Jangan seperti itu, Bapak. Kita tanyakan alasan dia melakukan tindakan seperti itu apa? Pasti ada alasan, tidak mungkin tidak. Misalnya, tahu tidak apa yang kau buat di hari tadi? Tahu Pak? Kenapa? Saya begini, apa kesalahan yang kau buat di hari tadi? Saya tidak pakai sepatu sesuai aturan. Kira-kira apa alasannya kalau saya tidak pakai sepatu sesuai aturan? Begini tadi Pak, baru tidak tahu dia punya alasan. Saya punya sepatu dari Pak. Kemarin itu saya cuci, jadi masih basah Pak. Akhirnya saya pakai sepatu warna putih, sebenarnya seperti hitam. Nah, lalu di situ kita tahu soalannya. Baru berikut kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kelanggar? Disiplin. Baik, jadi kedepannya saya tidak mengumpulkan, tapi saya coba kita cari sama-sama solusi. Mungkin kedepannya jauh-jauh lagi siapa yang mau sepatu ini. Kalau besoknya mau pakai sepatu hitam, berarti siapa yang pakai sepatu hitam? Jangan kau cuci lagi, misalnya bini besok kau pakai hari ini kau cuci. Seperti itu. Jadi segitiga satu metode yang menurut pendidikan guru bisa efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, dari posisi kontrol guru tadi yang dikedepankan adalah manajer. Jadi manajer ini adalah kontrak dari kita sebagai wakil guru terkait posisi kontrol kita dulu. Saya rasa itu sudah Bapak Ibu Guru. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Ya, baik. 5 menit ya Pak. Iya, 5 menit. Iya, dua penanya ya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dengan berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi bersama Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Pak Taufik dulu ya. Baik, pertama terima kasih. Selamat siang kepada semua. Berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak berdua, jadi mewujudkan budaya positif. Jadi materi pertama tadi sudah menyampaikan banyak sekali nilai-nilai positif untuk membangun budaya positif sekolah. Saya kira materi ini sudah ada di dalam benak kami masing-masing guru, tapi tidak berjalan dulu sesuai dengan apa saja yang disampaikan hari ini. Ya, tentu punya tantangan. Nah, misalkan di dalam proses pembelajaran di kelas, jadi mungkin saja ada salah satu guru yang menerapkan supaya budaya positif sekolah ini berjalan baik. Tapi ada juga guru yang lain yang tidak menjalankan, sehingga untuk membangun budaya positif sekolah ini tidak berjalan baik. Nah, apa langkah yang tepat supaya membangun kolaborasi antara warga sekolah supaya budaya positif sekolah ini berjalan baik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu strategi untuk mewujudkan budaya positif sekolah tadi sudah disinggung oleh materi yang kedua Pak Fasih. Saya tertarik strategi segitiga restitusi. Nah, restitusi tadi sudah diartikan bahwa menyelesaikan kasus dengan meniadakan hukuman. Artinya dari persoalan ini di antara kedua siswa yang bermasalah ini tidak ada salah satunya yang mendapat hukuman. Ya, sebagai siswa, saya kira mereka punya rasa dendam. Jadi karena itu untuk mengantisipasi hal ini, misalkan untuk mengantisipasi rasa dendam yang mereka miliki, apakah perlu kita libatkan orang tua dalam menangani kasus seperti ini? Contohnya kasus yang paling rawan itu adalah misalkan pertengkaran antara siswa. Saya kira cukup. Saya kembalikan, terima kasih. Mungkin bisa diulang dari pertanyaan yang terakhir. Jadi apakah perlu kita libatkan orang tua siswa dalam menangani kasus pertengkaran siswa? Terima kasih.
mungkin saja satu orang yang melakukan proses atau kegiatan budaya positif, tetapi mungkin ada yang lain yang tidak. Mungkin ini saya tidak tahu apa bisa dilakukan sekarang. Mungkin akan kita lakukan pada tahap pelajaran atau semester berikut nanti setelah kami selesai dulu kegiatan ini. Memang Pak Tony untuk menjawab pertanyaan kita tadi yang disampaikan tadi, ini jawabannya satu, ini akan menjadi program unggulan sekolah ke depan, sehingga suka tidak suka kita laksanakan. Banyak hal yang akan kita buat ke depan Pak Tony. Jadi salah satunya bahwa ke depan setiap guru harus punya aksi nyata berkaitan dengan apa yang sudah dibuat dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Itu wajib. Ini sangat penting. Yang pertama, gunanya untuk siswa kita semakin kreatif dalam kegiatan pembelajaran, siswa kita semakin cerdas. Ini suatu ini kemudian akreditasi maksudnya. Ini dipakai standar isi berkaitan dengan akreditasi. Ada poin permintaan di situ. Itu standar isi kita punya kemarin masih rendah sedikit yang berkaitan dengan aksi nyata atau bukti fisik berkaitan kegiatan dari Bapak Ibu guru. Salah satu kita sudah tahu hal itu. Kemudian berkaitan dengan proyek akhir nanti akan disimpulkan oleh Pak Cek. Baik, pertanyaan kedua tadi, memang ini sangat saya sudah beberapa kali menangani beberapa kasus sampai parah bisa bawa ke sekolah. Tapi puji Tuhan tidak pernah terjadi berkaitan dengan kasus saling baku tikap, saling baku bunuh atau kegiatan yang bersifat melanggar hukum di sekolah. Memang awal mereka datang dengan posisi yang kurang nyaman, mereka protes. Tapi puji Tuhan kita sekolah menyelesaikan persoalan itu dengan baik secara kekeluargaan. Memang dalam restitusi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, gambarnya segitiga. Restitusi diharapkan berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada satu kegiatan tertentu. Saya misalnya contoh, ketika kita menangani satu siswa yang nakal, sudah ada 3 proses restitusi yang kita lakukan tadi, tetapi siswa tersebut tidak ada perubahan. Apakah kita wajib melakukan restitusi juga? Wajib. Itu. Nah, setelah ini kita restitusi lagi, nah ada pedoman di sekolah, ada langkah atau protap dalam menyelesaikan persoalan di sekolah. Kalau siswa itu nakal, paling diserahkan kembali kelas atau diserahkan kepada lingkungan seperti TK atau PAMES. Itu berkaitan lagi tadi, apakah melibatkan orang tua? Karena saya, kalau memang proses sekolah bisa menyelesaikan proses restitusi ini dengan baik antara siswa dan siswa B, mereka menjamin untuk melakukan perdamaian, maka tidak perlu kita informasikan. Hanya biasa kita di sini menyelesaikan persoalan itu terakhir apa namanya biasa menyelesaikan persoalan kita punya proses konseling, dan kalau ada persoalan surat pernyataan surat pernyataan proses penyelesaian persoalan itu selalu ada surat dari sekolah itu, sehingga ketika sekolah selesai menyelesaikan persoalan ini, apabila ada pihak tertentu yang melakukan upaya hukum, bukan kita punya sudah, kita hanya katakan lapor ke polisi, kita hanya pergi ke bawah apabila kita diminta keterangan. Itu makanya sekolah membuat suatu surat pernyataan proses penyelesaian persoalan. Jadi jawaban saya akan disempurnakan oleh Pak Cik. Silakan Pak Cik.
Saya berdiri. Kasus yang pertama tadi, bagaimana kita membangun budaya positif kepada semua guru penerapan diseminasi. Jadi yang pertama itu patut saya rasa patut ikut kegiatan yang pertama kali lalu tentang pembuatan visi. Jadi dari visi ini pertama sekali. Jadi tidak bisa kita lakukan kalau visinya saja kan berjalan lain ke koridornya, kita di jalan yang lain juga koridornya. Bagaimana kita membuat satu mapping yang sama itu dalam satu jalan atau satu koridor atau peta jalan yang sama. Nah, pertama budaya positif ini harus kita terapkan ke dalam visi dulu. Itu pertama. Itu paling pertama dasar ya, fondasinya. Terus yang kedua baru kita bangun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Kita buat suatu pertemuan yang bisa menyamakan persepsi kita terhadap budaya positif. Baru dari sini bisa kita buat keyakinan sekolah, bukan kelas itu, sekolah. Dari keyakinan sekolah ini setelah kita sepakati bersama, baru kita jalankan. Kita dalami lagi ke dalam keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ketahui bersama. Kita tidak usah terlalu jauh lah dari profil pada Pancasila tentang disiplin, kreatif, kritis, bertakwa pada yang besar dan lain sebagainya. Baru ke dalam pengibasannya, nilai jujur, nilai etika, adab dan lain sebagainya. Dan dari nilai-nilai ini nanti yang sudah kita dalami berdasarkan visi nanti, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua nanti pasti bisa berjalan. Walaupun ada halangan atau kendala yang terjadi di lapangan itu pasti, itu konsekuensi. Pasti itu, tidak mungkin tidak ada program yang berjalan baik 100%. Pasti ada saja halangan. Tetapi saya yakin dan percaya proses ini pasti akan berjalan dengan baik. Makanya dari hal-hal kecil ini, tidak mungkin kita berbuat suatu itu langsung instan. Seperti buat mie, sudah dimakan di situ. Ada proses yang harus kita lalui. Kita mulai dari sana. Mungkin nanti di satu waktu kita buat satu rapat mungkin supaya bisa sepakati bersama terkait dengan disiplin positif ini. Terus yang berikut, bagaimana kalau level permasalahan dalam skala kecil maupun skala medium maupun skala besar. Nah, jadi persoalan di mana yang bisa kita libatkan orang tua sebenarnya bisa semua, tapi kita lihat dari skala kasus yang dihadapi. Misalnya terjadi pertengkaran antara siswa yang melibatkan dua kubu keluarga seperti itu. Ini kita berbicara real ya, jangan sampai kita sudah pernah terjadi. Bagaimana kita libatkan? Tentu kita harus libatkan orang tua. Tujuannya apa? Supaya orang tua juga punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, supaya punya pemahaman yang sama terkait kasus yang dihadapi. Kalau orang tua yang berarti dia paham juga dasar dari masalah itu apa melalui sertifikat restitusi tadi. Kita memberikan konseling mungkin melalui guru BK misalnya, memberikan konseling melalui penerapan segitiga restitusi. Dengan ada orang tua yang disini memberikan dukungan emosional, kita juga tahu bahwa orang tua yang dilibatkan di dalam juga orang tuanya juga paham persoalan yang dihadapi anak seperti itu. Jadinya mencarikan solusi dan jalan keluar juga tentunya akan lebih mudah lagi. Kenapa kita libatkan orang tuanya? Jadi kita punya anak di sini itu seperti ini kondisinya. Para dari orang tua juga harus ada support sistemnya di rumah itu seperti apa perbuatannya. Restitusi ada juga intervensi 30 detik, segitiga restitusi. Tidak harus pakai segitiga ini. Mungkin materinya dari kelas saya ada intervensi 30 detik untuk segitiga restitusi. Jadi satu menit. Jadi misalnya begini, contohnya begini, kita dapat di anak WhatsApp pada saat kita lagi les misalnya. Tidak mungkin kita harus segitiga kasus yang sepele itu. Setiap orang pasti kita buat salah itu manusia. Tidak mungkin seperti itu. Kan kasusnya sekarang kecil. Dari sekolah kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari sini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada bahasa kami yang salah atau di luar jalur. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Kali ini kita mencoba lagi, tapi hari ini kita akan coba bulan 1 kesepakatan kelas. Menurut kalian, di dalam kelas di sekolah itu kan pasti ada gerak. Kira-kira kalau di sekolah atau di
tuli ya. Lanjut ya. Bisa mintas itu. Ya, lanjut. Apa kalau tidak ada aturan yang banyak? Biasanya kan apa? Oke, biasanya kan ada itu kalau kamu dari sejak SD sampai SMA, SD sampai SMP itu ada yang begini, jaga kebersihan, terus tidak boleh buang sampah sembarangan tempat. Nah, itu adalah aturan. Tahu tidak perbedaan aturan dengan kesepakatan atau dari berdasarkan keyakinan dari diri kalian masing-masing? Perbedaannya aturan. Apa perbedaan peraturan dengan kesepakatan berdasarkan keyakinan? Apa perbedaan? Menurut pemahaman kalian? Pemahaman kalian. Kalau peraturan itu apa? Harus dipatuhi. Siapa yang buat peraturan? Kepala sekolah. Terus kalau di kelas siapa yang buat? Di kelas. Kalian dilibatkan tidak kalau buat peraturan? Dilibatkan tidak? Pernah tidak? Kali kelas masuk apa yang peraturan kita mau buat? Pernah tidak? Betul? Iya toh? Tiba-tiba ada sudah. Contohnya itu, keamanan, kebersihan. Kalau tidak yang lain, kalau di SD biasanya tidak boleh merokok, tidak boleh buang sampah, toh? Pasti selalu diawali dengan kata dengan ini depannya, tidak boleh. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas lahir dari dalam, iya dari pemahaman kalian sendiri. Kalian tahu apa kesepakatannya? Misalnya buat suatu kesepakatan atau keyakinan berdasarkan dari dalam diri kalian masing-masing. Apa coba ya? Menurut kalian, kalau misalnya kita merancang sebuah kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan dari kalian, contohnya apa? Berdasarkan pemahaman kalian sekarang ini, kan biasanya begini. Saya perjelas ya. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh seseorang untuk dipatuhi, ya toh? Ya. Dan kalau tidak mematuhi peraturan tersebut, apa ganjarannya? Hukuman. Enak tidak dapat hukuman? Tidak toh? Kalau keyakinan berbeda. Keyakinan itu adalah motivasi internal. Kalau peraturan itu motivasi eksternal. Kebanyakan kalian itu mengikuti peraturan itu karena hanya ingin takut dihukum. Nilai internal keyakinan itu dari dalam diri tidak ada. Misalkan begini, kamu bekerja ulangan tugas apa segala yang lain, saya dikasih guru. Kalian kerja itu berdasarkan dari kemauan kalian sendiri. Gila tugas kita. Takut apa? Pernah marah. Tapi lihat dari dalam diri kalian untuk mengajarkan itu supaya betul-betul tahu atau paham dengan materi itu. Aku bisa pastikan, ya 10% ya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Contoh juga tugas. Besok saya tidak mau lihat kamu, tidak boleh kerja apa nih? Tidak ada yang tidak punya tugas. Nah, karena takut itu, makanya kalian mengerjakan tugas tersebut. Output dari tugas tidak dari dalam kalian punya diri. Itu perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Sekarang kita membuat keyakinan berdasarkan kemauan kalian sendiri. Kalau kalian anggap apa yang akan kalian dapati nanti? Konsekuensi, bukan hukuman lagi. Kalau aturan hukuman, kalau keyakinan konsekuensi, misalnya kalian tidak kerja tugas, apa yang kalian dapatkan di konsekuensi? Terus ketentuan ya. Masih mengedepankan teori-teori lama. Ini teori untuk sekolah di masa depan. Tapi saya yakin ini akan bisa berproses di sini. Jadi maksudnya begitu. Jadi perbedaan aturan dengan keyakinan adalah dari motivasi eksternal. Peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, saya mau kerja ini, saya mau disiplin karena saya mau disiplin. Bukan karena saya takut, bukan seperti itu. Dan beda dia punya ganjarannya. Kalau peraturan itu yang didapati pada hukuman, hal yang tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri. Contohnya ditegur di depan orang banyak. Pasti yang tidak dapat itu apa? Rasa malu. Dan pasti akan jangka panjang dia punya trauma. Traumatis itu akan jangka panjang. Misalnya tadi kalau terlambat ditegur kepala sekolah di lapangan upacara, kita tahu otomatis kau pasti malu. Tetapi kalau kau terlambat dengan kalian punya keyakinan, konsekuensi, kalian akan keyakinan kelas. Kalau terlambat berarti tidak dapat nilai kedisiplinan kan menurun, dapat C. Tidak usah lagi kami teriak-teriak.
pakai kejenjang PTS itu sudah ada satu. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat hal seperti ini. Kita membuat suatu nilai-nilai yang kelas atau kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai nilai. Tapi dasarnya adalah nilai kebajikan atau nilai integriti dari dalam diri kalian sendiri. Apa saja nilai kebajikan menurut kalian? Nilai kebajikan itu apa? Itu nilai kebijakan, nilai kebajikan. Misalnya jujur, apalagi yang lain? Jujur, contoh apa? Coba terus. Thomas. Baik, adil, terus disiplin, tahu? Rukun, tahu? Menghormati, tasya, menghargai, tahu? Apa? Saling menghormati, tahu? Sopan, tahu? Iya. Iya, rasa syukur. Hampir semua yang disebutkan benar adanya. Bahwa itu adalah nilai integriti dari dalam diri kita, yaitu nilai apa? Kebijakan yang diaplikasikan. Dari nilai kebijakan itu coba kita akan kembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas dalam kesepakatan kelas. Nah, di sini sudah ada sticky note. Coba kalian nanti di depan, kalian tulis dulu berdasarkan kalian punya nilai keyakinan masing-masing. Saya. Ya. Tulis dalam boleh. Ya. Satu-satu saja. Sama halnya seperti kalian berkendara. Nah, di satu sisi kan kalian punya keyakinan masing-masing. Kebanyakan orang memakai helm itu karena takut apa? Ditilang itu dasarnya. Kalau usia-usia seperti kamu, coba pakai helm untuk apa? Bikin rusak rambut saja sudah pakai pomade. Saya. Dari polisi yang semangat tetap. Pak. Ya, hari ini tulis. Nanti ini di depan. Tulis sudah. Jangan oke. Tulis sudah. Kate, bisa kate? Bisa. Ya, kalau sudah silakan di depan. Bebas. Di sini. Tiga, empat, lima.
Sudah ya? Oke, baik. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Nah, tinggal saya bacakan sudah beberapa poin yang sudah kalian terima di sini. Yang pertama di sini saling menghormati. Nah, terus yang berikut menghargai diri sendiri dengan menjaga kesehatan fisik dan mental. Mendengarkan dengan aktif. Terus yang berikut menghargai pendapat orang lain, percaya diri, tanggung jawab, sabar dalam menghadapi kesulitan atau menunggu giliran. Terus yang berikut saling mendukung, mengakui kesalahan. Terus yang berikut usaha yang terbaik, bersikap positif, berbicara dengan sopan, berbagi pengetahuan. Kalau nyontek ini berbagi pengetahuan, seri maksudnya diskusi. Kemandirian, menghargai keragaman, kreativitas dan inovasi, ada keadilan bertindak, rasa tanggung jawab, menerima kritik dengan baik. Oke. Terus bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, disiplin, empati, dan bekerja sama. Ya, ini adalah bentuk nilai keyakinan yang sudah kalian tuangkan di dalam stikilan ini yang akan menjadi kesepakatan kelas kita untuk beberapa bulan ke depannya dalam satu semester ini. Nanti kita pelajaran yang baru dibuat yang baru lagi. Ini nanti akan kita coba sepakati, kita akan berproses. Semoga apa yang kita yakini bersama kita bisa jalankan secara berkolaborasi.